Ajak join dagang. Orang yang pernah ngegunting dia dalam lipetan, benci dia, saudara-saudaraku, ngerjain dia, sekarang dia ampuni dan ngasih diajak join kita usaha. Begitu kredit dari bank mau turun berapa miliar, ini orang yang mau mengampuni ini namanya dicoret, nggak diajak lagi. Waduh, dia datang ke Cianjur, Pak, udah gimana? Rasanya saya udah baik, kenapa orang itu malah begitu lagi kedua kali? Sukar, saudara. Menghilangkan itu dendam, menghilangkan itu marah. Apalagi kita nggak salah, disalahin. Waduh, itu berat sekali. Tapi seekor anjing, dia tidak mendendam. Pukul, dia lari. Dia balik lagi, mengkibas-kibaskan ekor. Yang kedua, anjing itu, saudara-saudara, kupingnya tajam. Satu kali di Jawa Timur, saudara-saudara, saya lagi sekolah Alkitab dulu. Tiba-tiba anjing ini mengaum seperti sirine. Begitu. Lalu pemiliknya orang Amerika berkata, waduh, ada ambulans mau lewat katanya. Hah? Ada ambulans? Iya. Dia dengar suara ambulans. Betul, nggak lama saudaraku ambulans lewat. Dia sudah dengar dulu, kita belum bisa dengar. Kuping kita terbatas, kalah dengan telinga anjing. Tapi kita mau belajar, kuping kita juga harus tajam mendengar suara dari Tuhan. Amin. Di dunia ini ada banyak suara. Parabola suara. RCTI suara. Suara radio ini, semua ada banyak suara. Di dunia ini banyak suara. Dolar naik, suara. Wah, perdagangan turun, suara. Suara yang menakutkan, begini. Ada banyak mayat dipotong cincang begini, suara. Suara ini. Wah, bikin kita punya kuping, saudaraku, jadi penuh dengan sampah, penuh dengan suara. Saya mau ajak saudara, biarpun ada banyak suara dalam dunia ini, kita hanya harus mendengar suara dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia suara yang patut kita dengar. Jangan suara yang lain. Hanya suara Tuhan saja. Masih banyak, saudara-saudara. Masih banyak. Anjing itu setia. Anjing itu setia. Saya punya keluarga di Bandung. Mereka menikah tidak punya anak. Karena tidak punya anak, piara anjing. Anjing banyak dikasih baju, sudah dikasih pakaian, ya. Satu kecil-kecil itu anjing yang cowok-cowok apa dikasih pakaian, dikasih kasabun, dibikin tempat tidur, dikasih ada kasur kecil, ada bantalnya dan sebagainya, lucu sekali. Saudaraku, satu kali dia ambil ini anjing yang kecil, dia wah, anjingku, aduh sayang, manisku, sampai dicium. Ini anjing dicium sama keluarga saya ini, dari pihak istri saya. Kalau dari pihak saya ketok. Saudara-saudara, anjing, manisku, sayangku. Lalu ada tukang beca bilang begini, Neng, gimana sih Neng sama anjing kok sampai keterlaluan begitu? Kenapa sampai begitu? Anjing mah setia, laki mah belum tentu. Saudara-saudara, anjing itu setia. Nah, ini anak anjing herder yang jantan itu baru 3,5 bulan, saudara-saudara. Jadi saya baru kenal beberapa hari saja. Kemana saya pergi dia ngintil, ngikut saya. Kemana saya jalan dia ngikut saya. Kalau saya tidur di kamar dia di luar, dia wing seperti nangis, saudara-saudaraku. Dia ngintil saya. Katanya, wah ini dia sudah tahu tuannya. Dia setia. Saudara-saudaraku, ini anjing setia. Saya dengar cerita dari Rusia yang luar biasa. Ada satu tuan, saudara-saudaraku, dari Rusia mau pergi ke Eropa, lalu dia mau kabur di sana, melepaskan diri dari Rusia. Dia bawa anjing kesayangannya. Sampai di lapangan terbang itu anjing diam di situ, saudara. Dan tuannya pulang, itu anjing tidak pulang. Dia tetap tunggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai orang-orang kasih roti, kasih apa untuk makan. Tapi anjing itu diam, tunggu tuannya pulang. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anjing itu mati. Dia tidak tinggalkan lapangan terbang. Ini cerita menandakan bahwa anjing itu setia. Mari kita belajar. Saudara-saudaraku, anjing itu setia. Kita belajar setia. Setia bukan hanya sama Tuhan yang belum kelihatan. Setia sama istri yang kelihatan dulu. Setia sama suami. Setia sama, saudaraku, firman Allah. Setia kepada pemerintah. Setia kepada atasan. Setia kepada pekerjaan. Setia kepada tugas. Ya, bagaimana kita berkata, oh Tuhan aku setia kepadamu yang belum kelihatan. Kepada istri yang kelihatan kita tidak setia. Kita harus setia, saudara-saudaraku, kepada yang kelihatan dulu. Ya. Tadi sore ada satu pendeta di Cianjur berkata sama saya, kalau saya mau kawinkan, katanya jemaat, ditanya, kamu ini mau setia nggak kawin? Kalau bakalan cerai, jangan kawin. Mesti sampai mati nih.
Ya, coba tanda tangan. Kamu siap nggak kawin sampai mati? Itu suami istri, calon suami istri mesti tanda tangan. Ya, saya siap sampai suami istri sampai mati. Ya. Di Jawa Timur ada saudaraku baru menikah, punya anak satu lumpuh istrinya. Tapi suaminya begitu setia, dia tidak mau ceraikan istrinya. Dia empok istrinya kemana? Ke kamar mandi, ke kamar makan, jalan. Dia angkat saudara-saudaraku, dia setia sama istrinya. Jadi kita jangan suka kaok-kaok dulu, aku setia kepadamu Tuhan, aku setia kepadamu Tuhan. Sama yang kelihatan aja belum. Kita belajar dari seekor anjing. Anjing itu setia. Yang keempat, lidahnya itu mengandung obat. Kalau ada anak borok saudara-saudara, anjing lewat dijilat itu baik. Sebab lidah anjing mempunyai ada satu daya, satu kelenjar yang mematikan kuman-kuman. Lidah orang Kristen juga sebetulnya harus bisa menyembuhkan borok. Tapi kebanyakan orang Kristen di sana sini begini. Kalau ada orang borok, maksud saya ada kesalahan, dikorek-korek itu, waduh dia tuh begini, wah dikorek-korek, itu orang udah bilang ampun, ambil senok dikorek lagi, saudara-saudaraku. Aduh, lidahnya tidak menjadi obat. Tetapi saudara-saudaraku, betapa senangnya orang-orang yang sedang jatuh, yang sedang di dalam kesalahan, yang sedang di dalam kesulitan, kalau mendengar kata-kata penghiburan dari anak-anak Tuhan, lidahnya menjadi obat. Ya, lidahnya menjadi obat. Lidahnya menjadi satu obat. Saudara ingat Lazarus? Orang kaya itu, Lazarus diberikan kepada anjing, anjing itu menjilat lukanya. Jadi lidah anjing ada obatnya. Demikian kita bisa belajar, kita harus mempunyai lidah yang baik. Oke, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan putus asa. Jangan mandek. Dalam hidup saya 2 kali saya mau berhenti. Mau mandek sebab saya tidak tahan. Dalam pekerjaan Tuhan, saudara jangan sampai anggap, wah enak sekali Pak Onda tuh ya. Waduh enak. Jangan. Ada kalanya tantangan saudara-saudara sampai membuat saya tadi malam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur tadi malam sebab saya harus mendoakan satu kasus, satu persoalan yang membebani beban kehidupan saya. Ya, saya tidak bisa tidur. Aduh, ini kenapa? Saya sudah sembahyang, sudah tidak bisa. Nanti jam 5 baru saya bisa tidur. Apa terjadi saudara-saudara? Jangan putus asa. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Satu kali Napoleon dikurung oleh musuh. Oleh barikade, oleh blokade musuh. Dan sudah 2 kali dia mau menetas saudaraku. Ini pasukan gagal 2 kali. Dia kembali lagi ke gua, ke tempatnya. Dia sudah gagal 2 kali. Tentaranya banyak yang mati. Maka dia mengambil satu keputusan untuk bunuh diri. Bunuh diri lalu secara massal dengan tentaranya. Dan sudah pokoknya tidak mau menyerah kepada musuh. Ketika dia memikirkan mau bunuh diri pada pagi-pagi itu. Dia lihat ada satu laba-laba mau bikin sarang. Ini laba-laba di batu itu turun saudara di atas benangnya. Dia turun dan sampai satu batu dia lompat. Dia lompat untuk mencapai batu yang lain. Tapi pertama tidak sampai. Jadi dia berayun-ayun dan dia naik lagi ke atas. Napoleon mulai tegang. Dia perhatikan ini laba-laba. Laba-laba mulai lompat kedua kali. Saudara lebih jauh lagi. Tapi belum sampai kepada batu. Jadi dia terayun-ayun lagi. Jadi dia sudah 2 kali batal, gagal. Dia naik lagi nih laba-laba. Maka tegang Napoleon ini dia perhatikan yang ketiga kali. Ketiga kali ini saudara-saudaraku laba-laba ini dia lompat lebih jauh lagi. Dan tepat di batu itu. Maka dengan lekas dia kembali dan membuat sarang. Dia berhasil pada kali yang ketiga. Ini membuat satu inspirasi dalam pikiran Napoleon. Maka dia berkata, mari kita menetas kembali ini blokade ketiga kali. Dengan cara yang sama, di tempat yang sama. Dan musuh tidak pernah mengira. Musuh mengira Napoleon akan pakai cara yang lain di tempat yang lain. Maka Napoleon mencoba dengan cara yang ketiga. Dengan tentara seadanya. Apa yang terjadi? Dia berhasil saudara-saudara. Ini pelajaran buat kita. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat memble. Jangan cepat hancur. Jangan seperti kerupuk kena angin. Kalau di persekutuan doa, haleluya, kriuk, kriuk, kriuk. Waduh, garingnya luar biasa. Begitu keluar kena angin, saudara-saudaraku, peotnya luar biasa. Jangan seperti demikian, saudara-saudaraku. Tapi kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa. Di Kanada ada satu pemuda. Pemuda ini, saudara-saudara, dia patah hati. Karena dia patah hati, gadis kecintaannya kawin sama orang lain. Dia betul-betul patah hati sampai dia punya usaha bangkrut. Dan dia jadi nothing. Tidak ada apa-apa.
Kemudian dia kenal kepada Yesus, dia dibawa kepada Yesus, dia kenal, ikut kebaktian, dia terima firman Allah, langsung kehidupannya diperbaiki. Dia dengar pelajaran jangan putus asa, maka semangat mulai timbul saudara-saudara. Pada satu hari ketika dia membaca kitab Injil Matius, sampai Matius pasal 5, dia baca sampai ayat 12, 13, 14. Kamu inilah garam dunia. Itu kata garam nempel di kepalanya. Kamu ini garam dunia. Seperti Roh Kudus tempel di kepalanya. Garam, 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 garam. Sekarang dia jadi miliuner saudara-saudara. Dia mempunyai pabrik garam. Oh Allah luar biasa. Dia membaca firman Tuhan saudara-saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara mungkin membaca. Oh saudara membaca ada pohon kurma. Siapa tahu saudara menjadi pedagang kurma. Saya tidak tahu apa saudara membaca ada domba. Siapa tahu saudara-saudara menjadi pengekspor kulit domba. Apa saudara membaca tentang apa yang lain saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan jangan putus asa. Jangan putus harap. Ada satu ibu di Jakarta sini, saudaraku, dia diceraikan oleh suaminya. Bukan diceraikan, suaminya tinggalkan dia. 20 tahun. Bukan 20 minggu, bukan 20 hari. Ya, banyak istri tinggalin 20 hari aja udah bingung. 20 tahun. Tetapi ini ibu tidak kehilangan iman. Dia tetap berdoa dan dia tetap berdoa dan dia tetap berdoa dan dia tetap berdoa, saudara-saudara. Suami yang tinggalkan dia 20 tahun, saya tidak tahu apa dia ada di sini. Suami yang tinggalkan dia 20 tahun lamanya dikembalikan oleh Tuhan, saudara-saudara, dengan tidak kurang suatu apa. Pada waktu dua pasangan ini menghadap kepada saya, dua-duanya saudaraku luar biasa. Itu rambut putih sudah tidak kelihatan sebab sudah disemir, saudara-saudaraku. Sebab itu kangen 20 tahun dibikin sekaligus dalam satu kesempatan. Luar biasa kalau Tuhan mempertemukan kembali, saudaraku, suami istri yang dipisah 20 tahun. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa tidak tahan. Baru berdoa 1, 2, 3 hari, sudah. Baru berdoa 1, 2, 3 bulan, putus asa. Saudara tidak akan mendapatkan hal yang besar. Haleluya. Ada satu ayat di dalam firman Allah yang berbunyi begini. Dengan usaha yang tidak tahu berhenti, sampailah orang kepada perkara yang besar-besar. Saudara-saudaraku, saudara tidak boleh putus asa. Jangan berhenti. Terus maju. Perjalanan masih jauh. Terus maju. Satu kali Nabi Elia, dia sudah minta mati. Dia sudah, saudaraku, takut menghadapi Isabel. Dia berkata sama malaikat, aku minta mati. Tapi malaikat berkata, makan roti dan minum air, kamu jalan. 40 hari 40 malam jalan. Saudara-saudaraku, dia makan roti dan minum air. Perjalananmu masih jauh. Dia jalan 40 hari 40 malam non-stop sampai di Bukit Horeb. Luar biasa, Bukit Allah. Saudara-saudaraku, jangan putus asa. Perdagangan menurun, jangan berhenti, jangan putus asa. Terus berusaha, fight, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Perdagangan secara umum mulai, sudah lihat ekonomi ini, terus berusaha, terus berusaha. Saudara berkata, aduh lebih baik begini. Tapi jangan, saya katakan terus berusaha, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Di India ada satu pendeta yang kuburannya tidak diketahui di mana, namanya Sadhu Sundar Singh. Saudara-saudara, satu kali dia melihat dua orang jalan. Ini kejadian betul, jalan menanjak di gunung Himalaya penuh salju. Maka saudara-saudaraku, yang satu orang ini dia kecapean, dia berhenti. Dia berhenti. Yang satu ini kawannya tidak mau tolong. Maka Sadhu Sundar Singh, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, dia tolong angkat ini satu orang yang pingsan di jalan ini. Dia angkat, saudaraku, dia kasih selimut, dia angkat di atas badannya dan dia mulai jalan. Dia tidak berhenti. Dia jalan terus. Pada beberapa kilometer kemudian, dia lihat orang yang pertama itu, saudara, sudah mati. Tapi dia tidak mati sebab apa, saudaraku? Dia mengeluarkan keringat sebab dia membawa badan yang cukup berat, dia mengeluarkan keringat. Saudara-saudara, mungkin ada salju-salju di hadapan saudara yang mau membuat beku perjalanan rohani saudara. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Tadi malam saya mengadu sama Tuhan. Tuhan, percobaan saya begini berat. Saya katakan saya
Saya tidak tahan. Saya khotbah kemarin di jemaat saya bilang, aduh, saudara-saudara, saya tidak tahan menghadapi problem ini. Ya, saya siap pindah, saya siap dipindahkan, saya siap. Kalau memang saya harus pindah, sebab ini, aduh, persoalan problem ini, omongan ini, aduh, nggak tahan. Saya telepon beberapa kawan, tolong bantu doa saya. Nggak tahan. Tapi saya mau bawa firman Tuhan hari Kamis ini. Dan firman Tuhan ini bicara dulu sama saya. Jangan putus asa. 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 Saya akan beri ayat yang Tuhan beri kepada saya tadi malam, saudara-saudara, yaitu Mazmur 68. Mazmur 68 saya akan berikan bagi saudara untuk renungan bagi kita sekalian. Mazmur 68 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Perhatikan bahwa janda-janda yang menjadi bayangan orang-orang yang sedang ditinggal, orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan. Lukas 18 bicara janda, saudara-saudaraku. Matius pasal 15 bicara juga satu wanita untuk anaknya sendirian. Dia tidak mempunyai daya, dia tidak mempunyai kekuatan. Janda di dalam firman Allah menjadi gambaran gereja Tuhan, saudara dan saya jemaat Tuhan, yang kadang-kadang sudah tidak memiliki lagi, saudaraku, sandaran, tidak memiliki lagi backing, tidak memiliki lagi decking, tidak memiliki lagi keluarga yang akan mensupport kita. Kita menjadi janda, kita seorang yang dilupakan, kita seorang yang hina, kita seorang yang kecil, kita seorang yang ditinggalkan, kita seorang yang lemah. Saya mau katakan malam hari ini, Allah kita Yesus Kristus tidak akan pernah melupakan saudara. Dikatakan di sana, dia adalah pelindung bagi janda dan anak yatim. Dia memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Adakah di antara saudara ibu-ibu rumah tangga yang merasa sebatang kara? Saudara masih ada suami, tapi saudara seolah-olah merasa sendirian. Saudara tidak ada kekuatan. Adakah di antara saudara suami-suami yang menghadapi beban di dalam perdagangan, bisnis saudara sedang ada di dalam anjlok, keadaan yang jatuh. Saudara-saudara melihat anak, saudara-saudara melihat istri, saudara-saudara melihat beban begitu besar. Saudara-saudara melihat itu tuntutan, itu tantangan seperti gunung salju yang besar. Rasanya dingin mencekam. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, jangan berhenti. Saudara sudah tulis nama saudara di kertas ini, belum dijawab sama Tuhan, jangan berhenti. Saudara sudah datang berpuluh-puluh kali kebaktian, doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan putus asa. Saudara sudah usahakan segala macam cara, belum dijawab oleh Tuhan, jangan putus asa. Dua cerita janda tadi, Lukas 18 diakhiri dengan iman, Matius 15 diakhiri dengan iman. Besarlah imanmu, ibu. Saudara-saudara, iman bisa dilihat dari terus-menerusnya kita datang kepada Tuhan. Terus kita datang kepada Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, peribahasa berkata, sehari sehelai benang, setahun sehelai kain. Saudara, mungkin dalam setiap kebaktian saudara merentangkan satu benang iman saudara. Dalam kebaktian yang lain saudara rentangkan juga benang iman yang lain. Dalam kebaktian yang lain saudara rentangkan benang yang lain. Saudara, pada satu saat itu benang akan menjadi satu kain. Jangan putus asa, Bapak dan Ibu. Siapa di antara saudara pada malam hari ini sedang mengalami beban berat. Saudara-saudara hampir tidak tahan lagi, hampir tidak tahu harus berbuat apa. Jangan putus asa. Dia pelindung janda-janda dan yatim piatu. Dia memberikan rumah bagi orang sebatang kara. Siapa di antara saudara yang merasa sebatang kara? Siapa di antara saudara merasa tersendiri? Saudara-saudaraku, Yesus pada malam hari ini ada di tengah-tengah kita. Dia berkata, camkanlah kata-kata hakim itu. Bukankah Bapamu di sorga akan menjawab doamu
yang engkau berseru siang dan malam dengan tidak henti-hentinya. Tapi kita harus datang dengan saudara-saudaraku, iman di dalam hati kita. Saya tidak panjangkan firman Allah. Tapi malam hari ini adakah di antara saudara yang mengalami beban yang sangat berat? Saya bukan bicara tentang percobaan biasa. Saya bicara percobaan yang sangat berat. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang sangat berat. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Bila hati kita susah, bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang